Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan khutbah kali ini saya ingin sedikit mengulas tentang momentum atau saat-saat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bersedia untuk mensalatkan jenazah. Hadirin, kita semua tahu bahwa Rasulullah adalah kekasih Allah. Doanya demikian sangat-sangat mustajabah. Salah satu bukti saja dari sekian banyak doa Rasulullah yang mustajabah itu, ada sebuah kejadian ketika Rasul sedang berkhutbah Jumat, kemudian diinterupsi oleh seseorang, orang dari kampung, orang Badui, yang memotong khutbah Rasulullah, dan kemudian dia menyampaikan bahwa saat ini tidak ada hujan sehingga rusak harta-harta mereka, terutama hewan ternak mereka, karena tidak mendapatkan air. Rasulullah tidak menjawab, hanya mengangkat kedua tangan saja, dan tidak terucap, tidak terdengar apa yang dikatakan oleh Rasul. Seketika, hanya dalam hitungan detik, langsung langit yang tadinya cerah itu mendung dan turun hujan. Turun hujan itu tiada henti-hentinya sampai hampir 1 minggu. Datang lagi orang yang tadi meminta hujan kepada Rasulullah, bahwa kemudian mereka mengatakan bahwa rumah-rumah mereka telah rusak akibat hujan deras yang terus-menerus. Rasulullah hanya mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujannya di sekitar kota saja, tidak mengena kepada kami. Langsung seketika itu awan seperti diperintah oleh majikannya, langsung, kalau kata bahasa Sundanya, nyingrai, dan langsung hujan itu hanya di sekeliling kota Madinah saja. Itu adalah sekelumit kisah atau fragmen kehidupan Nabi, di mana beliau kalau berdoa itu sangat-sangat mustajabah, karena beliau adalah kekasih Allah, orang yang paling dekat dengan Allah. Ketika beliau menolak untuk mensalatkan jenazah, artinya ada sesuatu yang luar biasa bagi Rasulullah terhadap jenazah tersebut, dan ada sebuah kerugian besar bagi jenazah pada masa itu yang tidak disalatkan oleh Rasulullah, padahal dia mendapatkan kesempatan untuk disalatkan oleh Rasulullah. Apa penyebab jenazah yang Rasulullah tidak bersedia untuk menyalatkannya? Penyebabnya adalah, yang pertama, jenazah tersebut mempunyai hutang. Sebuah hadis dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa kami pernah duduk di majlis bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dihadirkan kepada beliau satu jenazah. Kemudian orang-orang berkata, ya Rasulullah, mohon Anda berkenan untuk mensalatkan jenazah ini. Maka beliau, Rasulullah, bertanya, apakah jenazah ini punya hutang? Para sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah. Kemudian beliau bertanya kembali, apakah dia meninggalkan sesuatu? Para sahabat menjawab, tidak. Kemudian Rasulullah bersedia mensalatkan jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah yang lain pada kesempatan yang lain kepada beliau. Lalu para sahabat meminta Rasulullah untuk mensalatkan jenazah yang kedua tadi. Maka kemudian Rasulullah bertanya, apakah orang ini punya hutang? Kemudian dijawab oleh para sahabat, ya, sebanyak 3 dinar ya Rasulullah. Kemudian beliau bertanya lagi, apakah dia meninggalkan sesuatu?
warisan seperti itu? Para sahabat menjawab, tidak ada. Maka kemudian beliau bersabda, salatilah saudaramu itu. Artinya beliau tidak bersedia mensalatkan jenazah yang meninggalkan hutang dan dia tidak memiliki peninggalan atau harta warisan apapun untuk menutup hutangnya. Kemudian berdiri seorang sahabat yang bernama Abu Qatadah, wahai Rasulullah, saya mohon engkau bersedia untuk menyalatkan jenazah ini. Nanti hutang dia saya yang akan menanggungnya. Maka kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam baru bersedia mensalatkan jenazah tersebut. Kita lihat Rasulullah tidak bersedia menyalatkan jenazah yang mempunyai hutang dan kemudian tidak mempunyai sesuatu untuk membayar hutang tersebut. Terlepas dari orang itu ketika berhutangnya itu niat atau bayar atau tidak. Di dalam hadis tersebut, di dalam hadis ini, dalam hadis Bukhari ini tidak dijelaskan apakah jenazah itu ketika hidupnya mempunyai hutang dan dia berniat untuk tidak membayar hutang tersebut atau berniat membayar. Kita tidak menerima, kita tidak menemukan data atau informasi tentang itu. Yang jelas Rasulullah tidak bersedia menyalatkan jenazah orang yang memiliki hutang ketika hutangnya tidak ada yang menanggung atau berpotensi tidak akan terbayar. Itu momentum yang pertama atau keadaan yang pertama, Rasulullah tidak bersedia mensalatkan jenazah. Yang kedua, keadaan di mana Rasulullah tidak bersedia menyalatkan jenazah adalah ketika jenazah itu melakukan kecurangan. Pernah Rasulullah menolak mensalatkan jenazah seseorang yang gugur dalam perang Khaybar. Secara lahiriah, sahabat yang gugur dalam perang Khaybar atau dalam perang itu adalah mati syahid. Akan tetapi ketika didatangkan jenazah tersebut kepada Rasulullah, muka Rasulullah tidak menunjukkan rasa suka. Artinya ada kebencian pada muka beliau yang mulia. Dan kemudian beliau ketika diaturi, ketika diminta untuk mensalatkan jenazah tersebut, menolaknya. Maka kemudian para sahabat bertanya, mengapa engkau tidak bersedia menyalatkan jenazah ini? Rasulullah menjawab, sahabat kita ini telah melakukan ghulul. Ghulul itu korupsi atau tindakan curang. Setelah ditelusuri oleh para sahabat, ternyata jenazah yang gugur dalam perang Khaybar itu menyembunyikan manik-manik hasil rampasan perang yang belum dibagikan. Jadi dia mencuri dulu, menyembunyikan dulu yang nilainya sangat kecil, hanya sekitar 2 dirham atau mungkin sekitar 150.000 rupiah. Rasulullah tahu karena diberitahu oleh malaikat Jibril. Dan Rasulullah tidak menyukai Rasulullah tidak menyukai kecurangan walaupun nilainya sekecil apapun. Hadirin yang dimuliakan Allah, dua kejadian itu tampaknya sudah sangat cukup untuk menjadi pelajaran bagi kita, bahwa keterkaitan kita bermuamalah atau berinteraksi dengan orang lain harus demikian sangat menjaga hukukul adamiyyin atau hak-haknya anak Adam. Ketika kita mempunyai hubungan yang sifatnya transaksional seperti hutang piutang, perjanjian ataupun bentuk kontrak yang lain yang mengharuskan kita melakukan atau melaksanakan kewajiban dan ada hak orang lain yang harus kita tunaikan, maka hal tersebut harus benar-benar kita laksanakan. Jangan sampai kewajiban yang harus kita tunaikan
karena itu adalah bentuk hak dari saudara kita atau orang yang berinteraksi dengan kita. Jangan sampai belum kita selesaikan sementara nyawa sudah diambil oleh Sang Maha Pencipta. Pada zaman Rasul, orang atau sahabat yang seperti itu, terlepas dia punya hutangnya itu niat bayar atau tidak, Rasulullah tidak bersedia untuk mensalatkannya. Dan ketidaksediaan Rasulullah mensalatkan jenazah tersebut adalah kerugian yang sangat besar, karena sholat jenazah mengandung banyak doa. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, itu diantaranya. Ketika Rasul menyampaikan doa tersebut untuk jenazah tersebut, pastilah Allah akan mengabulkan sehingga jenazah itu diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah di atas sejalan juga dengan sabda beliau dalam hadis yang lain, yang beliau mengatakan, yang artinya barang siapa rohnya sudah terpisah dari jasad, adapun ia terbebas dari 3 perkara ketika ruhnya itu terlepas dari jasadnya, maka ia akan masuk surga. Yang pertama, terbebas dari sombong. Yang kedua, terbebas dari khianat atau curang atau korupsi. Dan yang ketiga, terbebas dari hutang. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2412. Hadirin, inti dari khutbah pada kesempatan kali ini, mari kita berhati-hati di dalam bermuamalah dengan sesama. Ketika kita mempunyai hutang, maka segera kita bayarkan. Ketika kita mungkin merasa ragu apakah terbayar atau tidak, maka sampaikan kepada ahli waris kita. Sehingga karena kita tidak tahu kapan nyawa kita akan lepas, kapan malaikat akan menjemput kita. Ketika tiba-tiba diri kita dijemput secara mendadak oleh malaikat malakul maut, maka ahli waris kita lah yang kita mintakan untuk melunasi semua kewajiban-kewajiban kita. Dan idealnya hendaknya ketika kita menjelang kematian kita tidak meninggalkan hutang atau beban hak adamiyin pada diri kita. Mudah-mudahan kelak ketika kita meninggal, cabut nyawa oleh Allah, kita tidak meninggalkan beban hutang apapun kepada siapapun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.